Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 13.5.1 WLAN configuration. Kalau di kalau dilihat dari judul, saya sudah tahu nih apa yang harus dikerjain ya. WLAN configuration, konfigurasi WLAN. Jadi kita sudah dapat addressing table dan WLAN information. Nah, kita baca dulu nih objektifnya nih. In this activity, you will configure both a wireless home router and a WLC-based network. Nah, jadi di aktivitas ini kamu akan mengkonfigurasi kedua akan mengkonfigurasi eh, jaringan wireless rumah dan jaringan berbasis WLC ya, jaringan wireless berbasis WLC gitu. You will implement both WPA2 PSK and WPA2 Enterprise Security. Nah, jadi kamu akan mengimplementasikan kedua akan mengimplementasikan WPA2 PSK dan WPA2 Enterprise Security ya. Ini ada backgroundnya, kita baca backgroundnya. You will apply your WLAN skills and knowledge by configuring a home wireless router and an enterprise WLC. Kamu akan kamu akan mengapply skill skill dan pengetahuan tentang WLAN ya dengan cara mengkonfigurasi dengan mengkonfigurasi home wireless router dan enterprise WLC ya. You will implement both WPA2 PSK and WPA2 Enterprise Security. Kamu akan mengimplementasikan kedua security ini ya, yang PS, yang personal dan enterprise. Finally, you will connect host to each WLAN and verify connectivity. Dan akhirnya kamu akan mengkoneksikan host dari setiap WLAN ya, dan memverifikasi konektivitasnya. Nah, part 1, configure a home wireless router. You are installing a new home wireless router at a friend house. Nah, di sini ceritanya ya, kamu menginstal ya, menginstal jaringan wireless di rumah ya, jaringan baru ya, menggunakan wireless router di rumah teman gitu. You will need to change setting on the router to enhance security and meet your friend's requirement. Nah, jadi kamu perlu untuk mengganti settingan di router untuk untuk meningkatkan keamanan dan meningkatkan keamanan sesuai dengan requirement dari teman gitu. Dengan permintaan teman ya, sesuai dengan permintaan teman gitu. So, kita step 1 ini change DHCP setting. Nah, kita open home wireless routernya ya. Dibuka bagaimana nih? Oh, bisa ya dibuka langsung ya. Nah, ubah router IP dan DHCP setting sesuai informasi addressing table. Oke. Nah, home wireless router ya. Internetnya pakai DHCP, lalu LAN-nya, router IP ya, router IP diganti ke ini 661 ya, 61/27 itu kan 24, 25, 26, 27, 27, 224 ya. Kan ini 24, 25, 26, 27 ya benar. 24, 30. Ya benar benar. Oke.
Jadi langsung ya. Tadi IP dan ini ya sesuai ini yang ada di addressing table. Sesuaikan, kita save settings. Oke ya. Lalu permit a maximum of 20 address to be issued by the router. Permit a maximum. Maksimum user ini apa ya? 20, tambah 20 gitu. Maksimum permit. Harusnya itu sih. Setting. Nambah nggak? Oh, nggak nambah. 7 ya nambah ya? Nambah ya 7 ya. Oke. Lalu configure DHCP server to start with IP address 3 on the LAN network. DHCP konfigurasi DHCP server di sini ya, home router ya, tetapan ya. Kita nggak pakai router tambahan. Jadi startnya dari 3 ya, maksimum user 1, kita start dari IP 3. Range-nya ya, nanti dia berubah sendiri ya range-nya ya. Kalau kita save settings, oke, nambah nggak dia? Harusnya bener gini nggak sih? Kalau router IP-nya kok berubah? 224 harusnya. Save settings. Nah, oke, bener ya. Tapi kok berubah? Apa kena scroll gini? Ya, kena scroll gitu berubah dia. Lanjut ke step 1D. Configure the internet interface of the router to receive its IP address over DHCP. Konfigurasi internet interface di router ya. DNS berubah ya, DNS server, DNS server. Oke, DNS server pakainya 100, pakai 10, 100, 100, 100, 200. 252 deh. 2, 252. Ada? Dan mana tadi? Internet ini ya. Oh ya, internet ya. Kita ubah ke DHCP. IP address-nya, bener nggak nih? Ini interface internet, apa? Interface internet DHCP. Dapat IP-nya? DHCP. Dapat IP-nya 10, 100, 202 ya. Ini IP yang mana ini? IP dari internet, begitu kah? Coba dari wireless router ke internet. Kalau ke router coba mau nggak ya? Ini root dia lewat cloud baru ke router ya tadi kan. Cloud ke router baru ke DNS server. Router successful ya. Berarti udah dapat internet ya harusnya nih. Terus ke DNS server successful juga, oke. Ke DNS server successful juga, berarti udah dapat IP DHCP sesuai sesuai ya, udah sesuai ya DHCP-nya ya.
Ini. Kalau begitu, lanjut step 2 ya, configure the wireless LAN. Jadi, jaringan akan menggunakan 2,4 GHz wireless LAN interface. Ya. Untuk ke wireless apa ya? Nah ini ya, kita ke sini. Ini untuk 5 GHz karena kita menggunakan 2,4 GHz ya. Ini untuk yang 5 GHz kita disable, kita matikan saja karena nggak perlu ya. Untuk yang 2,4 ini kita enable, kita enable SSID broadcast ya. Jadi kalau kita enable SSID broadcast itu dia seperti kalau pakai HP itu loh, kan muncul tuh wifi muncul tuh list-list wifi gitu kan, nah seperti itu. Nah, ini kita gunakan channel 6. SSID-nya sesuaikan di sini nih. Oke, SSID sesuai di sini. Home SSID. Oke. Channel bandwidth perlu nggak? Auto aja. SSID. Ya, oke. Save setting. Save setting. Oke. Baik ya. Bacanya benar tadi. Oh, yang untuk password, password nanti password. Nah, be sure that all wireless hosts in the home will be able to see the SSID. Kalau kita lihat di laptop, kita ke desktop versi wireless, kita lihat masuk gak dia broadcast SSID-nya. Oke, masuk ya untuk SSID-nya, bener ya. Sekarang kita konfigurasi keamanan. Kita kasih password. Security, kita kasih security. Harus security apa? Ya, security ya. Kita gunakan WPA2 yang personal, WPA2 personal. Nah ya. Passwordnya sesuaikan dengan WLAN information. Cisco 123. Cisco 123. Save setting. Nah, bener ya. Sekarang sekarang coba kita koneksikan nih klien-klien ini nih ke WLAN, ke jaringan wireless. Kita koneksikan WPA2 yang personal. Cisco 123. Connect, connect ya. Untuk HP juga. HP gimana nih HP ini? Harus ini ya. Nah, harus pakai yang WPA2 PS. Ini ya. Yang personal. SSID-nya tadi home home SSID. Oke, bener kan nih? Ya, smartphone-nya connect ya. Bener. Loh, kok hilang? Oke, tablet sekarang tablet. Tablet sama seperti HP ya. Untuk wireless, kita ketikkan home SSID personal. Ini kita ubah ke passwordnya. Cisco Cisco 123. Bener kan? Cisco 123.
Oke, bener ya. Coba kita lihat IP-nya, bener nggak sih IP-nya ini? IP-nya bener, 66 ya. Networknya 6.0 ya. Laptop ini coba laptop dia dapat berapa sih IP-nya? Nah, ini ya. Tadi kan start dari 3 ya awalnya. Kita tadi nge-setting agar IP yang diberikan tuh start dari 3. Nah, ini kan ini 3. Dapat nih IP awal yang di 3 nih. HP ini dapat IP berapa? 4 ya, tadi ngurut ya. 3, 4, ini 5. Yang laptop 3, HP 4, tablet 5. Step 4, connect client to network sudah. Kita ke part 2, configure WLC controller network. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk yang enterprise network ya. Untuk kita open PC wireless app. PC wireless app enterprise. Ini yang wireless. Nah, IP WLC-nya apa nih? IP WLC-nya 92, 1, 1, 1, apa? 168 titik 100 titik 254. Bentar ya. TTPS. Sponsornya apa nih? Admin Cisco 123 lah. Admin Cisco 123. Kita pertama konfigurasi VLAN. Kita konfigurasi dulu VLAN-nya. Nah, ini kita buat baru ya. Kita buat VLAN baru sesuaikan dengan yang ini nih, sesuaikan dengan requirement-nya ini ya. Profile name-nya. Profile name-nya apa ini profile name-nya nih? Oh, belum ya, udah ke sini ya. Enggak, belum. Kita nggak disuruh ke sini tadi, disuruhnya ke ya bener ini nggak sih? Masa ke interface ini. Oh ya, ke interface dulu ya. Kita buat baru di sini. Buat baru interface name-nya kita buat VLAN 2. VLAN pakai spasi nggak? Pakai spasi 2. VLAN 2, VLAN ID-nya dengan dia 2. Apply. Nah, ini. Port number-nya 1. 1 ya. VLAN identifier-nya 2. IP address 192.168.2.254. 124. Gateway-nya router 1 gigabit 2 terus gigabit ini ya apa yang VLAN 2 ini ya 192.168.2.1. DHCP server harusnya pakai gateway address. Oh ya, ini DHCP server yang ini. Saya kira DNS server. Kan titik 2.1. Oke.
Ini apply, oke. Save configuration coba, oke. Lalu kita buat lagi ya controller barunya, kita new. Sekarang untuk pilihan 5, WLAN 5, yang adanya 5, apply. Port number 1, 5, IP addressnya 5.254. 0. Gateway-nya sesuai ini, gateway-nya ini kan 5 ya. Berarti 192.168.5.1. DHCP server gunakan gateway 192.168.5.1. Diterima di 1 jam ya. Lalu kita apply, oke. Back. Konfigurasi interface untuk interface VLAN. Jadi sekarang lanjut ke step 2 ya, configure DHCP scope. Kita konfigurasi DHCP scope di sini. Kita ke manajemen, setahu saya di manajemen. SNMP, oh bukan, gimana ya? Security apa? Saya bukan security sih. Wireless, bukan di controller tetap. Oh ini ya, internal DHCP server ya, DHCP scope. Nah, lalu kita tambahkan DHCP pool baru di sini ya. Nah, namanya manajemen apply. Nah, edit ya. Nah, ini kita edit. Kita buat IP mulainya dari IP 192.168.100.253. IPN-nya 192.168.100.245 gitu ya. Jadi kita akan memberikan IP-nya itu dimulai dari 253 dan IP terakhir yang akan diberikan itu 245. 23 235, 253 kan? 235. Nah, jadi IP yang akan diberikan itu dimulai dari 235 dan terakhirnya 245 IP terakhirnya. Kalau networknya 192.168.200.0 harusnya. Oh, bukan 100 ya, 100.0. Netmasknya 255.255.255.0. Default routernya gateway ya. Oke, apply. Lanjut kita ke step 3 ya, konfigurasi WLC. Nah, kita tambahkan radius server baru di sini. Server index 1, server addressnya 10.6.0.254. Bener nggak nih? Coba radio server 10.6.0.254, 10.6.0.254. Bener ya?
Short secretnya radius PW. Radius PW. Radius. Dan nih, kok saya ragu deh. Radius P P Radius P P. Apply. Apply. Oke. Oh, udah apply ya. Oke, saya pendek. Jadi sekarang kita konfigurasi WLC untuk mengirimkan informasi log ke SNMP server ya. Gimana untuk mengirimkan log informasi itu saya belum pernah nih. Coba cek result coba. Oh, trap. Coba trap. Trap bukan sih? Coba ke manajemen. SNMP trap receiver coba ya. Kayaknya ini dialognya. Tempat baru. Coba. Oh ya bener ya. Trap receiver ini ya ternyata ya. Community name-nya kita buat WLAN. IP address-nya 10.6.0.254. Status enable, apply. Apply. Nah, kita lanjut ke step 4. Kita buat WLAN ya, create the WLAN. Sekarang kita buat WLAN-nya. Nah, ini profile name wireless WLAN 2 SSID 2. ID-nya 2. Oke. Kita apply. Status saya bikin enable ini WLAN 2. Ini WLAN 2 kan harusnya. Dan 2 security pakai yang security pakai yang mana nih? Pakai yang personal. Passwordnya seperti itu. Isco 123. Oke. Untuk offense ini centang apply. Lalu kita buat profile baru ya kita buat profile WLAN baru untuk virus 95. Profile name-nya wireless 95. SSID-nya SSID 5. ID-nya 5. Play. Ini kita enable group interface-nya 95. Ini harusnya pakai yang enterprise ya ini ya. 802.1x ya. Nah, ini kita ke AAA server ya. Ini servernya kita gunakan agar dia menggunakan radio server. Agar dia bisa mengakses radio server.
advance ini jangan lupa di enable. Kita apply. Nah, lanjut ke step 5 ya. Step 5, use desktop PC wireless. Add the configure. Kita tes koneksi. Sekarang kita tes koneksinya. Kita ke sini dulu. Yang pertama kita tes untuk yang personal ya. Harusnya di sini kelihatan sih. Nah, SSID 2 personal ya, 2 Cisco 123 connect. SSID 2 connect. Cisco 123. Kenapa nggak mau connect? Adapter is inactive. Hah? Nah, coba kita cek result ya. Apa yang salah kira-kira? Oh ini apa ini? Home wireless router ada yang salah nih. DHCP server password. Itu nanti dulu ya. Untuk WLC 1 ini VLAN 2 security mode. Oh ini salah ya. Saya salah masukin password. The security ya harusnya. Security kita lihat bukan. Enggak sih, harusnya ke controller, harusnya enggak sih controller ini. Harusnya di sini sih ya. WLAN 2 ini security. Cisco 123. Coba apply. Nah, ya baru bener nih, baru nambah nih komplesinya nih. Oke, harusnya jadi sih. Nah ya, bener kan jadi kan? Nah, ini connect nih dan ya. Sekarang kita ping wireless source 1 ke web server. Successful. Kita lihat IP yang didapatkan. Bener ya, 2. DNS server, kita lihat DNS servernya sama nggak? Sama, harusnya ini udah bisa ya untuk eh untuk membuka ini ya apa namanya? Untuk membuka web harusnya bisa ya. Untuk membuka web server menggunakan DNS harusnya udah bisa. www.metacat.pt. Enter. Udah bisa ya. Lalu satu untuk personal ini jadi sudah. Jadi sekarang coba kita cek dulu ini ada yang salah enggak. PLC DHCP server list MAC usernya masih salah nih. Tadi kayaknya nggak ada eh jadi kayaknya nggak ada perintah untuk ini ya untuk MAC user ya. Perintah untuk Mac user kayaknya tadi nggak ada di sini. Saya lihat tadi kayaknya nggak ada. Pas saya ke skip. Permit ini bukan maksimum harusnya. Tapi ini di wireless home router, bukan di enterprise ya. Ini kan di enterprise ini. Nah ini WLC DHCP server list. Coba kita buka ke controller mungkin ya. Tadi kita sini ini.
Kita lihat di HCP scope-nya, manajemen, apa yang salah? Oh alah, kok bisa 255? Tadi kayaknya udah 254 loh. Nah ini kita apply, address-nya bener kan? 245, 245, salah, 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 salah. 245, bukan 254. Nah ini baru bener. Apply, oke. Nah ini baru bener ya. Nah sekarang kita coba kita cek resultnya. Ya bener ya, sekarang ada source 2 nih ya. Kita koreksikan. Kalau lewat sini ada sih, SSID 5 ada sih. Coba kita bisa ya, harus pakai profile ya dia ya. Jaringan enterprise ya, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kita buat baru, kita new. Kita buat apa nih profile name nih? WLAN, WLAN, WLAN 5. Tuh, ini. Oke. Nah, SSID 5. Kita ke advanced setup. Oke, kita ke SSID 5 ya, ke advanced setup. Ini SSID 5, SSID-nya betul. DHCP, security-nya enterprise. Username-nya user WLAN 5. Ya, user W5 pas. Next, kita save, kita connect, connect. Mau jelas. Oke, aktif ya. Nah, connect, sudah connect. Ini coba kita lihat sekarang untuk IP konfigurasinya. Nah, ini bener ya. DNS server juga sudah pas. DNS server udah pas. Nah, jadi ini udah sesuai requirement ya. Ini sudah selesai diubah settingannya sesuai permintaan teman tadi ceritanya ya. Ini wireless wireless router ini nih apa ini? Yang salah di sini apa? Password. Password apa? Ini di barisan DHCP DHCP ya. Barisan DHCP password. Dan password security. Tetap di wireless security. Cisco 123 bener kan harusnya Cisco 123. Ini Cisco 123.
Nih, Cisco 123 ya. Cisco. Bener. Bener apa yang salah? Nah, itu nanti saya kurang tahu ya. Tapi intinya eh ini sudah jadi ya. Password sudah di setting gitu kan untuk Zoom Network dan Enterprise kan. Oke, jadi ya seperti itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.